Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi PNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada info terbaru Bapak Ibu terkait dengan honorer yang telah memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Yang mana honorer kategori berikut meminta supaya diangkat menjadi PNS di tahun 2023. Nah, di sini dicatat bahwa Menteri Anas menyatakan sudah memenuhi kriteria. Tentunya kalau sudah memenuhi kriteria Bapak Ibu, jadi kriteria apakah ini? Yaitu kriteria untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kira-kira bagaimana permohonan para honorer ini dan apa jawaban dari Menpan RB? Simak video ini sampai selesai dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Suatu hal yang wajar kalau seandainya banyak guru dan tenaga honorer lain meminta supaya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada satu informasi yaitu ribuan guru honorer minta diangkat jadi PNS. Lalu Menteri Anas mengatakan sudah dinyatakan memenuhi kriteria. Ini informasi terbaru Bapak Ibu per Selasa 4 April 2023. Nah, bukan hanya untuk honorer guru tetapi honorer lain juga yang dikatakan memenuhi kriteria, maka semuanya pada meminta untuk bisa diangkat menjadi PNS. Simak terus informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk seluruh Bapak Ibu honorer tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Ini bukan hanya guru Bapak Ibu tetapi semua honorer. Jadi di sini dicatat satu informasinya bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Raditya Harya Yuangga meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas, segera mengangkat jumlah guru honorer yang jumlahnya 1.178 orang di daerah tersebut menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ada apa dasarnya memohon ini supaya bisa diangkat menjadi PNS, jumlah guru yang 1.178 orang ini? Karena memang katanya ini adalah sudah memenuhi syarat. Raditya mengatakan, ribuan guru honorer di Nganjuk sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya ini adalah ada satu keyakinan bahwa memang memenuhi persyaratan, tentunya semua persyaratan untuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dalam arti pegawai negeri sipil atau PNS ini berarti oleh Raditya sudah menilai bahwa memang sudah memenuhi kriteria. Jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya diminta kepada Kementerian Pan RB untuk mengangkat para honorer yang sudah memenuhi kriteria ini untuk bisa diangkat menjadi PNS. Bahkan lanjutnya, Mahkamah Agung atau MA telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait pengangkatan status menjadi pegawai negeri sipil terhadap guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, sudah ada ya keputusan ya Mahkamah Agung terkait dengan pengangkatan honorer guru menjadi pegawai negeri sipil ini. Jadi dengan adanya ya keputusan dari Mahkamah Agung berarti sudah ada dasar kuat, sudah ada dasar hukum pengangkatan honorer ini menjadi pegawai negeri sipil. Di sini juga dikatakan bahwa kami yang di Nganjuk menunggu keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tentunya di sini Menpan RB, yaitu terkait dengan eksekusi gugatan yang dilakukan oleh teman-teman guru honorer, katanya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin
3 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Raditya yang mendampingi langsung para guru honorer dalam rapat bersama Kementerian Pan-RB di kantor Kemenpan RB di Jakarta pada hari Senin, di Jakarta Selatan pada hari Senin 3 April, menjelaskan pihaknya telah menyusun anggaran gaji pegawai negeri sipil dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk. Namun katanya yang punya kewenangan mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil ialah Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Kemenpan RB, ya, yang mana Menpan RB sekarang adalah Abdullah Azwar Anas. Jadi tentunya inilah yang berhak untuk mengangkat para guru honorer ini menjadi pegawai negeri sipil. Dan bukan untuk guru saja, tetapi tenaga honorer lain juga yang meliputi kesehatan, penyuluh dan seterusnya, tenaga teknis yang berhak mengangkatnya menjadi pegawai negeri sipil adalah Menpan RB, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dia memastikan bahwa DPRD Kabupaten Nganjuk akan terus mendukung dan mengawal para guru honorer sampai mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil agar dapat memiliki kehidupan yang layak. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang para honorer di daerah ini dikawal oleh DPRD agar bisa ada kepastian pengangkatan para honorer ini menjadi pegawai negeri sipil tentunya. Jadi kita selalu support apapun yang diputuskan oleh pemerintah daerah, kami selalu support termasuk dengan penganggaran terkait gaji yang akan diangkat. Ini tegasnya. Nah, ini suatu hal kebanggaan para honorer Bapak Ibu ya di daerah ini karena memang ya DPRD-nya melakukan support terhadap impian atau harapan honorer dan bahkan mengawal para honorer ini supaya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan tujuan supaya dapat memiliki kepastian dan kepastian hidup yang layak. Lalu Menteri Anas minta putusan MA dieksekusi. Perwakilan guru honorer asal Nganjuk, Anas Sidik, juga mendesak Kemenpan RB segera mengangkat status yang 1.178 guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Alasannya mereka sudah mengabdikan diri cukup lama, namun belum memiliki kehidupan yang layak. Anas sendiri mengaku bahwa dirinya sudah 21 tahun mengabdi menjadi guru honorer. Dia memohon kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan Menpan RB secepatnya memproses tenaga honorer di Nganjuk. Jadi ini adalah suatu harapannya, memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, agar memerintahkan Menpan RB secepatnya dalam hal memproses tenaga honorer di Nganjuk. Harapan kami sebagai tenaga honorer Kabupaten Nganjuk, Menpan RB, segera melaksanakan putusan MA karena di 2023 itu kita, dalam arti ribuan honorer di Nganjuk, sudah dinyatakan memenuhi kriteria oleh BKN pada 9 Oktober 2013. Nah ini sudah cukup lama sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk para honorer yang sudah mengabdi lama dan dinyatakan sudah memenuhi kriteria untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi demikian informasi Bapak Ibu terkait informasi yang mengatakan bahwa para honorer meminta kepada pemerintah supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Lalu salah seorang mengatakan bahwa memang sudah dinyatakan memenuhi kriteria. Nah demikian informasi yang Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.